Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rasa syukur tidak terhingga dan sangat berbahagia sekali ya berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat ya tentunya. Nah, kita lanjutkan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Mengapa kita harus memelihara atau membudidayakan kambing perah ya. Kita tahu di samping kita punya sapi, kita ada kambing yang potensial untuk dikembangkan ya. Selain untuk kebutuhan daging, ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu kambing perah ini sudah barang tentu susunya ya. Susu adalah makanan yang sangat bergizi, sangat potensial dikembangkan menjadi berbagai macam produk yang menjadi andalan dan bisa meningkatkan konsumsi protein hewani, terutama pada saat ini kan pasti di era pandemi ini kita membutuhkan asupan gizi yang baik tentunya. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi ya. Nah, bagaimana perkembangan usaha peternakan kambing perah di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif ya. Baik dilihat dari jumlah usaha peternakan kambing perah yang dikelola secara komersial maupun dari populasi ternak kambing yang dipelihara di setiap unit. Kambing itu tidak memerlukan tempat yang luas, pakan juga tidak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan sapi perah, jauh ya. Jadi ini yang menjadi harapan, menjadi potensi yang bisa kita kembangkan secara masif. Nah, peningkatan jumlah ini tidak terlepas dari sambutan positif dari pasar terhadap susu kambing. Walaupun masih fluktuatif ya dari waktu ke waktu ini ya. Saat ini belum ada data yang terdokumentasi tentang total produksi dan pangsa pasar susu kambing di Indonesia. Nah, namun kepercayaan konsumen terhadap susu kambing yang diyakini mampu membantu dalam mengatasi masalah kesehatan, memberi andil besar dalam perkembangan usaha kambing perah di Indonesia. Beberapa informasi di beberapa daerah bahwa susu kambing itu digunakan sebagai obat TBC atau obat-obat atau sebagai suplemen di mana bisa meningkatkan vitalitas tubuh, bisa mengobati permasalahan yang berhubungan dengan paru-paru ya, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Semuanya pengen mendapatkan asupan gizi yang baik. Salah satunya sudah barang tentu adalah susu kambing ya. Ini harapan besar. Kita cukup luas dan termasuk kambing kita ini sangat banyak, tinggal nanti memilih kita arahkan ke potensi yang lain, yaitu potensi susunya tentunya. Oke, nah keunikan susu kambing ini dibandingkan susu sapi juga mempunyai nilai tersendiri ya, di mana susu kambing mudah dicerna dan sangat cocok untuk mereka yang alergi akan susu sapi dan dapat diberikan pada semua golongan umur. Tinggal mau dibikin apa? Mau dibikin es krim, mau dibikin es lilin, mau dibikin dicampur dalam kue, semuanya bisa kita lakukan. Nah, kelebihan ternak kambing perah, khususnya kambing perah peranakan tawa yang kalau di Indonesia rata-rata ini adalah kambing peranakan tawa yang merupakan ternak lokal Indonesia. Dia adaptable, bisa beradaptasi. Adalah kemampuan adaptasinya yang tinggi terhadap berbagai kondisi agroekosistem yang di Indonesia, sehingga mempermudah penyebarannya. Ayo, mau dipelihara di mana? Di ketinggian juga,
di dataran rendah juga, di mana-mana bisa kita pelihara kambing ini. Tinggal kita menyiapkan lahan yang tidak terlalu besar, kemudian sumber pakan, sumber hijauan, browse-nya dan lain-lain, itu sudah cukup untuk bisa memelihara atau membudidayakan kambing perah ini. Nah, ternak ini juga tidak mengalami hambatan sosial ya, tidak ada penolakan dalam perkembangannya ya. Dalam artian ternak ini dapat diterima oleh semua golongan. Jadi semua golongan pasti makan kambing. Tidak ada ini ya yang menolak terhadap kambing. Kalau misalnya beberapa karena pantangan agama tertentu itu kan mereka tidak makan ternak tersebut. Tapi kambing semuanya diterima. Oleh karenanya, mengembangkan ternak ini secara luas akan dapat membantu meningkatkan kualitas konsumsi gizi. Ini yang penting. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, biasanya yang dikurangi adalah kualitas konsumsi makanannya, sehingga zat gizinya menurun ya. Ini kita berharap jangan sampai terjadi masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu terjadi stunting ya. Salah satu upaya kita budidaya kambing ya, yang susunya bisa kita perah ya, nanti diberikan kepada masyarakat. Nah, ini sesuatu solusi di mana meliharanya mudah, sehingga masyarakat khususnya mereka yang tinggal di pedesaan melalui konsumsi susu kambing yang diproduksi oleh petani itu sendiri, sehingga permasalahan yang mungkin kita takutkan seperti stunting yang membuat nanti lost generation ini bisa kita atasi dengan baik tentunya. Jangan salah, korbanannya terlalu besar kalau memang merata nanti stunting ini. Nah, cukup dengan pola pembinaan bagaimana kita mengembangkan kambing perah yang kebetulan sudah beradaptasi. Kambing peranakan etawah ini bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia, sehingga kecukupan gizi ini bisa kita penuhi dengan baik ya. Oke. Nah, kendala yang mungkin terjadi adalah keengganan masyarakat untuk meminum susu kambing dengan berbagai alasan ya. Misalnya susu kambing mempunyai bau yang khas yang relatif kuat. Nah, ini karena cuma sugesti, karena faktor kebiasaan. Kita tahu di beberapa tempat itu ada makanan-makanan tertentu yang mungkin tidak bisa diterima oleh beberapa orang tertentu. Itu kan masalah kebiasaan ya. Demikian juga dengan susu kambing ini. Insya Allah dengan edukasi, dengan proses pembiasaan kita konsumsi, itu tidak akan jadi masalah lagi. Namun ini sebenarnya lebih banyak karena pengaruh psikologis saja atau persepsi negatif masyarakat terhadap kambing, yaitu ternak ini adalah ternak yang bau perengus. Itu ya secara ini nanti bisa kita hilangkan. Tidak sedemikian. Kalau dikelola dengan baik, bagaimana tata laksananya, yakin susunya itu tidak akan bau perengus ya. Kita tahu nanti berbagai teknologi bisa kita gunakan. Misalnya kalau jumlahnya banyak, kita sudah bisa menggunakan mesin perah yang otomatis tidak ada kontaminan kontaminan bau tentunya, karena sudah langsung diperah masuk ke kontainer tempat penyimpanan dari susu tersebut. Nah, sudah selesaikan. Oke. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk memberikan informasi yang benar ya, guna membantu mereka yang ada di pedesaan ya. Ternak sudah tersebar atau ada petani dan kini tinggal diperlukan diseminasi teknologi yang ada ya untuk meningkatkan produktivitas ternaknya dengan memanfaatkan produk. Dalam hal ini adalah susu kambing ya, semaksimal mungkin untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kita, khususnya bagi mereka yang ada di pedesaan. Kita harus optimis melakukan sesuatu yang baik ya, yang sudah barang tentu kita sudah punya sebetulnya ternak kambing ini, tinggal nanti mengarahkan, menggrade up kalau misalnya ini kawin silang dengan kambing-kambing yang memang potensinya diarahkan ke produksi susu. Tidak salah ya, nanti dagingnya kita dapat, susunya kita dapat. Nah, sesuatu yang luar biasa sebetulnya ya.
Nah, kita akan pelajari apa sih, ada beberapa kambing yang memang potensinya besar untuk menjadi kambing perah ya. Kita perlu tahu, dan ini sudah di beberapa tempat sudah ada ya. Nah, bisa digunakan nanti menggrade up kambing-kambing kita yang ada di masyarakat tentunya yang ada ya. Nah, yang pertama itu kambing saanen ya, bukan kambing saanen. Saanen. Kambing Saanen ini adalah kambing yang berasal dari lembah Saanen di daerah Swiss bagian barat ya. Merupakan salah satu jenis kambing terbesar di Swiss dan penghasil susu kambing yang terkenal. Jadi di tempat orang sudah biasa memelihara kambing perah. Nah, ini menjadi dorongan yang kuat. Bisa tidak di daerah kita akan mengembangkan misalnya kambing perah ini. Kambing ini sulit berkembang di daerah tropis karena mungkin cuaca iklimnya. Karena apa? Karena kepekaannya terhadap sinar matahari ya. Oleh karena itu di Indonesia jenis kambing ini kita silangkan dengan kambing lokal, kambing kita, kambing yang ada di sekitar kita yang lebih resisten terhadap cuaca tropis dan tetap diberi nama kambing Saanen. Antara lain dengan misalnya kambing peranakan Etawa yang sudah banyak kita kembangkan di berbagai daerah di Indonesia ini. Kita harus terus bersemangat untuk mengembangkan hal ini ya. Nah, ciri-ciri kambing Saanen itu seperti apa? Nah, kita lihat ya, sangat indah, sangat menarik ya, bulunya pendek berwarna putih atau krim ya, dengan titik hitam di hidung, telinga, dan di kelenjar susunya. Hidungnya lurus dan mukanya berupa segitiga. Telinganya sederhana, tegak ke sebelah dan ke depan ya. Ekornya tipis dan pendek, jantan dan betinanya bertanduk. Nah, berat dewasa itu bisa mencapai 68 sampai 91 kg pada jantan dan 36 sampai 63 kg pada betina. Tinggi idealnya kambing ini sekitar 81 cm dengan berat 61 kg, di saat tingginya 94 cm, beratnya sekitar 81 kg. Produksi susunya cukup banyak ya, sekitar 740 kg per masa laktasi. Cukup besar ya, cukup besar ini. Nah, ini potensial untuk kita kembangkan di Indonesia tentunya, dan itu di beberapa tempat perusahaan sudah banyak mengembangkan. Nah, yang kedua itu adalah kambing Toggenburg ya. Salah satu jenis kambing perah yang cukup produktif adalah kambing Toggenburg ini. Kambing yang satu ini diberi nama seperti tempat pertama kali mereka ditemukan, yaitu di lembah Toggenburg di daerah Swiss. Kambing satu ini sudah diakui kemampuannya dalam menghasilkan susu yang enak dan lezat ya. Dengan istilahnya mau diolah seperti apa juga enak ya, karena memang secara cita rasanya dengan teksturnya dan kemudian kandungannya memang sangat bagus ya. Karena itulah banyak peternak dari negara belahan bumi yang lain berminat untuk membudidayakannya karena memang potensial. Nah, kambing Toggenburg ini juga dipercaya berasal dari pegunungan Alpen di Swiss ya. Sementara di Amerika, kambing ini menjadi kambing perah tertua yang hidup dan berkembang dengan baik ya. Ini meskipun berasal dari negara subtropis, kambing ini terbukti mampu beradaptasi dengan luas dan baik di berbagai tempat. Nah, ini seperti ini, kita potensi juga di daerah tropis ini. Kita tahu ya, sapi FH aja bisa kita kembangkan di daerah kita ya. Friesian Holstein ya, sapi yang belang hitam putih itu kan dari daerah Holland ya, Fries, makanya ada yang menyebutkan adalah Fries Holland ya, ada yang menyebutkan Fries Holstein ya, karena memang asalnya dari Holland ya. Nah, ini Toggenburg ini ya. Bagaimana bentuk tubuhnya kambing Toggenburg ini? Kambing ini memiliki bentuk sedang, yaitu tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Kambing ini termasuk jenis kambing pendek dengan tubuh kompak ya. Sekilas ukuran tubuh mereka relatif kecil dibanding kambing perah lainnya, lebih kecil ya.
Telinganya berukuran sedang dengan bentuk berdiri ke samping, kepalanya berukuran sedang ya, serta memiliki janggut. Janggut ini ya guys. Tekstur bulu kambing ini cukup halus dan nampak mengkilat. Sementara warnanya seperti apa? Nah, Toggenburg ini memiliki warna tubuh yang solid dan seragam dia. Bulunya berkisar antara warna coklat muda hingga abu-abu tikus ya, tapi jangan tikus ya. Dan jarang terjadi kombinasi. Kambing ini memiliki tanda garis putih pada bagian wajahnya, ekor, dan kaki bagian bawahnya ya. Jadi itu beberapa hal yang ini. Nah, produksi susu ya, bagaimana produksi susu kambing Toggenburg ini? Kambing yang satu ini memang sejenis kambing perah, namun produksinya tidak terlalu melimpah. Periode laktasinya cukup pendek, yaitu sekitar 150 sampai 257 hari. Kambing ini tidak menghasilkan susu sebanyak kambing perah lainnya. Namun masih potensial karena keunggulan tadi, dia bisa beradaptasi di berbagai tempat lokasi ya. Nah, salah satu kelebihan susu kambing ini adalah kandungan gizinya lebih baik daripada susu sapi. Jadi salah satu memang ada kelebihan dan kelemahannya ya. Di sini kelebihannya adalah kandungan gizinya lebih baik dari kandungan susu sapi. Selain itu ya, proses pencernaan juga lebih mudah dan lebih bisa diterima oleh tubuh ya. Kadar lemaknya pada susu Toggenburg adalah berkisar cukup rendah ya, 2 sampai 3%. Nah, selain itu potensi kenapa kambing Toggenburg ini kita kembangkan adalah Toggenburg merupakan salah satu jenis kambing yang cukup mudah berkembang biak. Nah, artinya tidak rewel lah ya. Di dalam proses kita mengembangkan itu mudah ya. Hal ini terlihat dari keberadaannya yang banyak ditemukan hampir di semua belahan bumi. Setidaknya ada lebih dari 50 negara yang membudidayakannya. Nah, inilah potensinya ya kambing Toggenburg ini, kambing perah Toggenburg itu luar biasa. Nah, berikutnya adalah kambing Alpine ya, kambing French Alpine berasal dari pegunungan Alpine ya. Kambing ini dibawa ke Amerika sana. Wah, berasal ya jelas dari Prancis tentunya, di mana kambing-kambing tersebut telah diseleksi untuk ke uniformnya. Jadi dibuat sebagai ras atau bangsa kambing Alpine ya. Ukuran dan produksi ternaknya juga ya. Warna kambing French Alpine ini bermacam-macam ya, mulai dari ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang hitam, ada yang kombinasi dari macam-macam warna tadi, putih, coklat, hitam ya, warnanya nano-nano tentunya. Nah, baik kambing jantan maupun betina memiliki bulu-bulu yang pendek, tetapi yang jantan mempunyai bulu yang panjang dan agak kasar di bagian punggungnya ini ya. Sementara telinganya berukuran sedang, halus dan berdiri. French Alpine berukuran lebih besar dan lebih banyak variasi dalam ukuran dibanding breeds dari Swiss yang lain. Ini adalah beberapa spesifikasi kambing Alpine. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah kambing Nubian. Nah, kambing Anglo-Nubian atau ada yang menyebut kambing Anglo-Nubian adalah salah satu jenis kambing persilangan yang didapatkan dari kambing lokal di Inggris ya, England, dengan kambing jantan dari India, Afrika. Kambing ini mulai kita dikembangkan di Inggris, namun sekarang ini nampaknya sudah mulai populer dan menyebar di seluruh penjuru dunia. Kambing Anglo-Nubian ini dikembangkan pada sekitar tahun 1920 hingga 1930-an. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kambing ini adalah persilangan antara kambing perah Inggris kuno dengan pejantan dari India dan Afrika. Pejantan yang digunakan adalah tepatnya ya jenis kambing Zaribi dan Nubian.
Anglo-Nubian kemudian diekspor keluar dari Inggris pada tahun 1909 terutama ke Amerika Serikat. Kini kambing ini sudah didistribusikan pada sekitar 60 negara di seluruh dunia. Tujuan dari budidaya Anglo-Nubian adalah untuk diambil daging dan susunya. Dual fungsi. Luar biasa kan sebetulnya. Ternak kambing ini sudahlah kecil ya, mudah kita pelihara. Dia dapat kalau misalnya musim haji, akikah, ini bisa dipotong untuk produksi dagingnya. Nah, sebelum dipotong susunya kita perah. Nah, ini sesuatu keunggulan ya. Jadi tidak memerlukan tempat juga terlalu luas, pakannya juga gampang ya, mudah. Apalagi kita menggunakan sistem misalnya produksi hijauan dengan sistem 3 strata, di mana kombinasi ada leguminosa pohon, ada browse-nya, rambanan dan rumput-rumput yang potensial bisa kita kembangkan dan diberikan ke ternak kambing yang kita pelihara. Nah, ini yang diperlukan. Kita terus optimis ya untuk mengembangkan supaya kita Indonesia ini semakin makmur ya dengan produksi susu dan produksi dagingnya tentunya. Oke, bentuk tubuhnya ya. Bentuk tubuh kambing ini memiliki ukuran yang besar karena memiliki kapasitas daging dan susu yang banyak. Pada jenis jantan, kambing ini bisa tumbuh hingga bobot 175 kg, sedangkan untuk betinanya tumbuh sekitar 135 kg. Tinggi tubuh Anglo-Nubian jantan bisa mencapai 90 cm, sedangkan jenis yang betina lebih rendah, yaitu lebih kecil, yaitu 80 cm. Anglo-Nubian mempunyai bulu tubuh yang relatif pendek ya, telinganya mereka panjang terkulai, dia hampir mirip dengan kambing Etawa ya. Mereka juga memiliki kaki yang cukup panjang dengan ekor yang pendek dan melengkung ke atas. Pada kambing betina, ambing susunya berukuran lebih besar. Warna tubuhnya Anglo-Nubian ini didominasi dengan warna putih pada seluruh bagian tubuhnya. Selain itu ada juga yang terlahir dengan warna coklat, hitam, dan warna lainnya. Corak warna ini adalah salah satu cara dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi itulah maha besar Allah Subhanallah ya, bahwa warna kulit itu adalah menyesuaikan dengan kondisi ya, dengan adaptasi yang di lingkungan di mana dia dipelihara atau di mana dia berada. Karena kalau tanpa menyesuaikan atau adaptasi, pasti dia akan terseleksi dengan sendirinya dan dia tidak bisa survive di lokasi tersebut. Oke, nah kambing ini penghasil daging dan susu yang melimpah. Kambing ini memang ditujukan untuk kepentingan komersial ya. Mereka bukan hanya penghasil daging, tapi susu yang baik pula. Wah, luar biasa ya. Namun juga bisa dimanfaatkan bulunya. Bulunya juga bisa dimanfaatkan. Kambing ini disukai karena sangat menguntungkan peternak dalam berbagai segi ya, di segala bidang kambing ini. Nah, kandungan susu kambing ini sangat bagus. Komposisi lemak dan menteganya cukup banyak, yaitu mencapai 5-8%. Ini bagus sekali ya, tinggi ya jika dibandingkan dengan jenis kambing perah lainnya. Masa kawin kambing ini adalah sepanjang tahun, tidak ada breeding seasonnya. Kapan saja dia birahi kita kawinkan. Luar biasa ya. Jadi stok susu bisa didapatkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dampaknya bagi petani atau peternak ini kan bisa menghasilkan penghasilan yang rutin ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, akumulatif nantinya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Ayo kita bersama-sama bagaimana kita cara mengembangkan hal ini, karena memang kita punya potensi yang sangat besar ya. Selain susu, Anglo-Nubian ini juga penghasil daging yang baik. Bobot maksimalnya mereka berada di angka 175 kg
per ekor kambing dewasa. Ini cukup besar ya. Ini hampir sama dengan pedet. Gede ya, besar ini. Nah, persentase karkasnya juga cukup tinggi. Jenis Anglo-Nubian memang sangat sempurna untuk dijadikan kambing pedaging. Ini sesuatu yang memberikan harapan kita, memberikan optimisme kita. Ayo kita pokoknya gimana ya, kita bersama-sama baik pemerintah ataupun kalangan akademisi, dinas yang terkait, OPD yang terkait, ya kita kembangkan bersama-sama, saling bersinergi supaya kesejahteraan masyarakat bisa kita capai ya, dengan segala macam upaya kita. Nah, berikutnya ini adalah kambing Jamnapari. Jamnapari. Jamnapari ini, atau ada yang menyebutnya Jamunapari, adalah kambing yang berasal dari India. Jamnapari di Indonesia lebih dikenal dengan panggilan kambing etawa. Kambing etawa, bukan etawa ketawa ya. Kambing jenis etawa merupakan kambing yang anggun, pari bahasanya, anggun dia bentuknya, dan sangat menarik sekali ya. Tapi hati-hati, yang namanya binatang ya, walaupun cantik nanti diseruduk bisa berbahaya juga ya. Karena mempunyai penampilan yang ideal dengan tubuh tinggi dan leher yang jenjang. Kayak kontes kecantikan ya. Langkah kakinya pun anggun dan selalu menampakkan senyum. Nah, hati-hati nih senyumnya kambing. Senyumnya artinya apa tuh? Tertarik atau mau nyeruduk ini ya. Namun kambing ini tidak dapat beradaptasi jika dipindahkan ke tempat lain selain di India ya. Karena akhirnya kambing Jamnapari ini dibawa oleh bangsa Inggris keluar jauh dari India menuju daratan Eropa. Dalam tujuan supaya kambing tersebut dapat beradaptasi, maka dilakukanlah upaya kawin silang. Ya, itu salah satu upaya ya. Kalau misalnya suatu kambing ada hanya beradaptasi di suatu daerah, tidak bisa dikembangkan dengan atau dikembangkan di tempat lain, maka upayanya adalah menyilangkan dengan ternak lokal. Nah, persilangan dengan kambing lokal Inggris menghasilkan varietas yang terbilang sukses dan unggul. Populernya dikenal dengan nama tadi, kambing Anglo atau American Nubian. Nah, inilah tetuanya adalah kambing Jamnapari ini. Nah, ini yang luar biasa yang punya sudah banyak kita kembangkan, yaitu adalah kambing peranakan etawa atau PE, atau dikenal dengan kambing PE. Populasi kambing dengan produk susu yang cukup baik ya, tipe perah di Indonesia masih sangat terbatas ya. Ini menjadi istilahnya kekuatan kita untuk mengembangkan ya. Sebagian masyarakat Indonesia lebih banyak tahu tentang sapi perah dibandingkan dengan kambing tipe perah ini ya. Kambing peranakan etawa PE memiliki potensi produksi susu cukup baik dan merupakan bangsa kambing asli Indonesia. Ini man, ya brother. Ini kambing kita ini adalah kambing asli Indonesia yang harus kita kembangkan terus, harus kita grade up terus, harus kita muliakan supaya bisa kita mendapatkan kambing yang produktivitas tinggi, yang merupakan hasil persilangan dari apa? Yaitu antara kambing etawa yang berasal dari India dengan kambing kacang yang merupakan bangsa kambing asli Indonesia. Pasti Anda semua pernah melihat kambing kacang yang biasa kita lihat di daerah, di desa, di dusun ataupun di mana saja ya. Itulah kambing kacang kita. Itu kalau persentase karkasnya luar biasa untuk daging, tetapi dia potensi susunya sangat tidak terlalu besar. Nah, dikombinasikan antara kambing etawa dengan kambing kacang, maka menghasilkan sesuatu yang dahsyat tentunya, yaitu kita mendapatkan kambing peranakan etawa. Ya, subhanallah ya, hasil kerja Bapak peternak petani yang ada di ini dan beberapa lembaga penelitian
dan akademisi yang terus berusaha ya menghasilkan kambing peranakan Etawa ini. Nah, di mana dibudidayakan pertama kali oleh masyarakat, yaitu di daerah Kaligesing di Purworejo, Jawa Tengah ya. Sejak lama kambing PE ini sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia dan mendominasi spesies kambing di Indonesia, bagian barat khususnya Pulau Jawa ya. Itu beberapa ya sejarah ya tentang kambing ini. Nah, saat ini kambing perah yang dibudidayakan di Indonesia adalah kambing peranakan Etawa yang lebih dikenal dengan kambing PE. Hasil persilangan pejantan Etawa dan kambing kacang dikenal dengan peranakan Etawa yang diduga terbentuk dari persilangan secara grading up. Nah, kambing PE merupakan kambing yang memiliki karakteristik baik dan khas ditinjau dari fisiknya. Misalnya ukuran tubuhnya, warna rambutnya, produksi susunya itu bisa sekitar 1-2 liter per hari dan laju pertumbuhannya yang cepat ya. Dengan berkembangnya budidaya kambing perah, maka memicu peternak untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dari kambing perah tersebut ya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan jumlah kambing yaitu dengan melakukan peningkatan manajemen pemeliharaan, terutama manajemen reproduksi dari kambing perah yang dibudidayakan. Saat ini peternak menggunakan 2 cara mengawinkan kambingnya, yaitu dengan perkawinan alami ataupun dengan menggunakan teknologi YIB, yaitu inseminasi buatan. Nah, perkawinan alami mengharuskan peternak memiliki bibit unggul ya, atau pejantan tangguh tentunya, pejantan unggul ataupun betinanya juga yang unggul. Keunggulan antara lain produksi susunya diharapkan itu paling enggak 2 liter per ekor per hari dan mempunyai postur tubuh yang baik, misalnya 110 cm dan bobot 100 kg, produktivitasnya tinggi, tahan terhadap kondisi lingkungan, cepat beradaptasi pada lingkungan baru dan cepat berkembang biak. Nah, kalau kita menggunakan inseminasi buatan yang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mempercepat peningkatan mutu genetik dan populasi, IBI-IB ini merupakan suatu bentuk modifikasi memasukkan semen atau spermatozoa ke dalam saluran kelamin betina melalui alat yang dibuat oleh manusia ya. Nah, di daerah Kaligesing sangat potensial untuk pengembangan kambing perah, terutama kambing peranakan Etawa. Kambing ini dibudidayakan pertama kali ya oleh masyarakat sekitar dan sudah beradaptasi dengan iklim mikro di sana atau mikroklimat yang di sana, sehingga perkembangannya sangat luar biasa kambing PE atau peranakan Etawa ini. Nah, semoga semuanya nanti bisa berkembang kemana-mana, termasuk di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dengan harapan kita bisa mendapatkan produksi susu kambing ini dan bisa menjadikan solusi bagi peningkatan konsumsi gizi, terutama masyarakat kita Indonesia, sehingga kecerdasan anak-anak kita, generasi muda kita, generasi yang akan datang kita menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Anda tetap semangat, mudah-mudahan Anda tetap berbahagia, mudah-mudahan tetap Anda diberikan kesehatan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.